sekarang juga. Bakar, bakar, bakar PKI. Bakar PKI sekarang juga. Bakar, bakar, PKI. Bakar PKI sekarang juga. Bakar, bakar, bakar PKI. Bakar PKI sekarang juga. Bakar PKI. Bakar, bakar, bakar PKI. Bakar PKI sekarang juga. Bakar, bakar, bakar PKI. Bakar PKI sekarang juga. Kalau RUU tidak dihentikan, maka tidak ada kata lain, turunkan Jokowi. Setuju? Turun, turun, turun Jokowi. Turun Jokowi sekarang juga. 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 Siap bela bangsa, siap bela negara, siap bela Pancasila. Takbir. Allahu Akbar. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu lakum ayyuhal ikhwah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Para pemirsa Hikmah.TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dengan saya Busyairi Ali di acara Renungan Hikmah di channel Hikmah.TV. Saya sekarang berada di Pantai Asmara, Asam-Asam Muara. Saya sedang melakukan sebuah perjalanan, ada sebuah urusan, kemudian di tengah jalan saya memiliki inspirasi untuk menyampaikan konten pada hari ini yang berhubungan dengan demo yang dilakukan oleh kelompok PA212, FPI, dan lain-lain dalam rangka demo tersebut untuk memprotes rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, dan mereka mengatakan serempak bahwa mereka adalah sebagai pembela Pancasila, dan mereka demonstran menteriakan ganyang PKI, bakar PKI, kami adalah pembela Pancasila. Tetapi yang kita lihat dari aksi demo tersebut, yang juga sebagian diikuti oleh anak-anak remaja, yang sebagian besar dari anggota demo tersebut atau demonstran tersebut, ketika ditanya tentang isi dari rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila tersebut, ternyata mereka banyak yang tidak tahu tentang RUU HIP tersebut. Kemudian yang anehnya lagi, mereka yang mengikuti demo tersebut mengibarkan bendera yang bertuliskan kalimat tauhid, bendera hitam dan putih yang diidentikan dengan bendera Hizbut Tahrir. Padahal kita sangat mengetahui cita-cita atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari ex-ormas Hizbut Tahrir Indonesia itu adalah mereka ingin mendirikan khilafah dan ingin menggantikan asas ideologi bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mereka justru ingin menggantikan asas negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini. Dan jelas mereka mencita-citakan mendirikan khilafah Islamnya. Artinya mereka menginginkan sekali dari gerakan di Indonesia ini dengan bendera Hizbut Tahrir. Mereka bercita-cita ingin mendirikan khilafah. Jelas ketika cita-cita mereka ingin mendirikan khilafah, jelas bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini sesuatu yang sangat aneh sekali. Dulunya mereka mengatakan bahwa sistem negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sangat bertentangan dengan Islam. Bahkan mereka mengatakan taugut, begitu juga FPI dan ormas-ormas yang seafiliasi dengan mereka itu, yang dulunya mereka meneriakan bahwa
sesungguhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sistem taugut yang harus diganti dengan sistem Islam. Tetapi tiba-tiba mereka menjadi Pancasilais. Dan yang aneh lagi, demo itu mereka ingin memprotes RUU HIP yang tujuan protes mereka itu sesungguhnya ke legislatif. Tetapi teriakan mereka adalah makjulkan Joko Widodo. Mereka pengen sekali dengan teriakan-teriakan untuk menurunkan pemimpin yang sah yang dipilih secara konstitusional yang berlaku di Indonesia ini. Mereka meneriakan turunkan Jokowi, dan akhir dari demo tersebut lagi-lagi untuk kesekian kalinya adegan demo tersebut pembakaran bendera PKI. Tetapi kali ini mereka membakar bendera PKI itu sekaligus mereka membakar bendera PDIP. Dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sudah melayangkan satu gugatan untuk menuntut orang yang membakar bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan secara hukum. Tetapi lagi-lagi para aksi demo ini, korlap demo ini mengatakan bahwa orang yang membakar bendera PDIP itu adalah orang yang disusupkan. Ini sangat membingungkan sekali. Jika mereka memang menganggap PDIP itu sebagai partai yang berhaluan komunis, tentu mereka dengan jantan, mereka tidak akan takut dituntut bahwa mereka adalah orang yang membakar bendera PDIP. Masyaallah ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dapat kita tangkap pada hari ini? Ternyata kekisruhan dari awal ketika Joko Widodo terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, muncullah isu-isu PKI ini, muncullah isu-isu komunis. Yang demikian itu dimunculkan di era Joko Widodo. Ketika era SBY nggak ada isu-isu ini terbit. Dan yang paling aneh lagi, apapun yang terjadi di Indonesia ini oleh kelompok-kelompok ini selalu menyalahkan Joko Widodo. Sehingga ada satu istilah lain dari kelompok ini adalah Selawi, selalu salah Jokowi. Mekah ditutup, naik haji ditunda, salah Jokowi. Rancangan undang-undang HIP yang itu dibahas oleh legislatif DPR RI, itu juga salah Jokowi. Mereka ini tidak mengerti. Mereka ini pura-pura tidak mengerti atau memang bodoh. Karena bahwa sesungguhnya DPR tugasnya adalah merancang undang-undang. Sedangkan eksekutif itu adalah mengatur pemerintahan, melaksanakan undang-undang yang sudah diputuskan secara paripurna oleh DPR. Ada yudikatif, ada legislatif, ada eksekutif. Itu adalah tatanan bernegara kita. Akan tetapi lagi-lagi mereka ini mendadak sebagai Pancasilais yang sebelumnya mereka mengatakan bahwa Pancasila itu adalah taugut. Inilah saya teringat dengan sebuah peristiwa yang sangat besar di dunia Islam. Ketika Yazid bin Muawiyah memerintahkan terhadap serdadunya Ibnu Ziyad, Umar Ibnu Sa'ad dan lain-lain untuk membunuh Al-Imam Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Yazid mengatakan, aku tidak pernah membunuh Imam Husain, tetapi yang membunuh Imam Husain itu sipulan-sipulan. Begitu juga ini. Mereka mengatakan bahwa Pancasila itu taugut, tetapi mendadak menjadi Pancasilais ketika mereka demo yang dikibarkan bendera hitam dan putih yang bertuliskan kalimat tauhid yang odentik dengan bendera Hizbut Tahrir. Begitu juga bendera ISIS juga bendera hitam yang bertuliskan kalimat tauhid walaupun khotnya berbeda. Oleh karena itu, orang yang berakal sehat akan bisa untuk melihat dan menyimpulkan siapa saja yang melakukan aksi demo dengan model-model semacam ini. Hampir 1 bulan ini pekikan PKI komunis itu sangat menggema di tanah air ini. Sampai kita bosan mendengarnya. Masyaallah ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita bersama-sama harus cerdas sebagai rakyat Indonesia.
kita jangan sampai dibodohi dengan kelompok-kelompok yang mengibarkan bendera-bendera agama, yang berteriak dengan simbol-simbol keagamaan, tetapi sesungguhnya mereka tidak tahu apa yang sesungguhnya mereka lakukan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Anda sekalian. Yang jelas, kita bersama mencintai tanah air kita, negara Republik Indonesia. Kita tidak ingin di Indonesia ini terjadi seperti di Suriah. Kita tidak ingin juga Indonesia ini terjadi seperti di Timur Tengah, dengan mengibarkan bendera agama, dengan berteriak ingin menegakkan negara Islam, khilafah Islamiyah, tetapi mereka-mereka yang meneriakkan itu telah melakukan pertumpahan darah di antara sesama umat Islam. Sampai berjumpa pada renungan hikmah yang akan datang. Khudil hikmata walau fiyadil mujrimin. Ambillah hikmah walaupun di tangan orang-orang yang jahat. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.